Sekarang pertanyaannya, perlukah menegur anak? Mana Bu? Perlu. Kalau apa? Kalau salah? Oh. Kalau ada orang lewat kita, hai hai, menegur juga bukan? Kan dia nggak salah jalan tuh. Ya, jadi perlu kita menegur anak. Tapi ada seninya supaya anak-anak tidak tersinggung. Ya, kita berharap pada saat dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu sebuah khilafan, kita ya perlu menegur. Tapi dengan sebuah seni agar anak-anak tidak tersinggung tetapi tersentuh. Ini kita sepakat dulu ya. Ya Bu? Iya. Tersinggung dan tersentuh pada hakikatnya sama, yaitu ya dipegang atau kena gini. Ya, maaf. Gini kan ini tersinggung juga kan kena nggak gelasnya? Kalau kita singgung, kalau kita sentuh kena juga. Cuman kalau tersinggung, kenanya itu goncangannya luar biasa. Tapi kalau tersentuh, ya dia tidak ada goncangan, lembut sekali. Ya Bu? Iya, baik. Sekarang, nih, saya sering lihat ibu-ibu menegur anaknya, tapi anaknya bingung. Apa salahku Bunda? Kenapa kamu menegur aku? Ya, jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya sudahkah kita orang tua khususnya ibu ya memberikan informasi peraturan pada anak-anak? Misalnya ya, anak kita buang sampah tidak di tempat sampah, terus kita tegur kan? Masalahnya adalah kita sudah pernah kasih tahu belum? Nah, kalau buang sampah di tempat sampah, kalau kita sudah pernah kasih tahu dan dia melakukan sebuah kekhilafan, itu dia terima kalau ditegur. Tapi kalau kita belum pernah kasih tahu, ya, kalau ditegur dia bingung, apa sih? Anak pulang jam 12 malam, kita tegur dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah beritahu mereka kalau pulang malam itu, ya, ibu minta paling malam jam 10 malam? Pernahkah? Biasanya kita ya belum kasih tahu peraturannya, belum kasih tahu arahannya, ya, anak sudah melakukan dan ya tidak sesuai dengan maunya kita, maka kita marah, bukan lagi menegur tapi marah. Jadi sekali lagi, supaya ya tips pertama agar anak-anak tersentuh bila kita menegur adalah beritahu dulu apa peraturan yang orang tuanya harapkan atau kehendaki. Sampai sini sepakat ya Bu? Iya. Ya. Misalnya ya, anak-anak misalnya pulang sekolah, bajunya udah keluar-keluar, bercak es krim di sini, ya, bercak saus di sini gitu. Terus kita marahin dia atau tegur dia, maksudnya menegur tapi jatuhnya malah marah. Ya, kamu ini gimana sih? Kalau makan es krim, yang bener dong. Anak-anak suka bingung tuh. Kenapa? Karena ibunya belum kasih tahu, nak, kalau makan es krim ya supaya tidak tumpah pakai mangkok misalnya begitu. Sampai sini bisa ditangkap maksud saya. Jadi kalau kita belum pernah kasih informasi peraturannya ya, kemudian dia melakukan yang kita tidak sukai, wah berarti salah kita. Saya langsung bilang aja salah kita. Kenapa? Kita nggak kasih peraturannya. Ya. Terus kapan dong Bu Aisyah kasih peraturan-peraturan itu? Nah, kita lihat umur. Kita lihat umur. Anak bangun tidur, ya, selimut tidak dilipat. Ibu tegur mereka. Pertanyaannya, pernah nggak sebelumnya diajarkan, nak, bangun tidur, lipat selimut? Kalau belum pernah, ya, kemudian kita langsung menegur, anak bingung, sebetulnya apa sih ini? Saya salahnya apa gitu. Ya. Tapi juga lihat watak anak. Ada anak yang memang rapi, lipat selimutnya ujung ketemu ujung. Ada anak itu lipat selimutnya diul-ul, tapi itu sudah lipat. Ya. Maka pertanyaannya lagi, ibu pernah kasih contoh tidak? Itu harus begitu kita tuh, ya. Seperti orang kalau bikin undang-undang gitu, orang melanggar kita nggak bisa, ya, nggak bisa hukum dia, mana undang-undangnya, gitu. Dulu orang pakai narkoba sebebas-bebasnya, kita mau hukum, padahal saya sudah kerja di narkoba, saya mau hukum nggak bisa, saya mau lapor nggak bisa. Kenapa? Undang-undang narkotika belum keluar saat itu.
Ya, yang terbaru baru tahun 2009. Apabila kita melapor tetangga kita kena narkoba, kita lapor, kita diamankan. Kalau dulu karena belum ada undang-undangnya, kita lapor juga diajukan. Maka ya, kalau kita mau menegur, ingat-ingat, saya udah kasih tahu belum ya? Saya sudah kasih tahu belum? Nah, itu ya, makanya kita ya harus tetap ya paham. Jadi kita sudah pernah bilang belum? Berangkat sekolah jam berapa? Pernah bilang belum? Kalau nanti pulang sekolah ngapain dulu? Ya. Lagi. Kita sering terhadap anak ya berkata, maaf, kamu bodoh, kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut. Ini namanya membuat label. Labelnya label negatif. Ya. Anak kalau bilang kamu bodoh, itu langsung di otaknya tertanam, oh saya bodoh. Ya, Bu Aisyah, saya kan nggak bisa kasih tahu orang lain, tetangga-tetangga, siapa tahu tetangga-tetangga saya bilangin saya anak saya bodoh, itu juga berbahaya. Tetapi paling berbahaya kalau ibu yang bilang. Kenapa? Anak langsung merekam. Kenapa? Karena kita yang melahirkan. Dan anak menganggap ibuku saja yang melahirkanku bilang aku bodoh. Ya. Kalau tetangga bilang kamu bodoh, dia masih bisa ya pulang ke rumah untuk berharap barang ibunya bilang tidak bodoh. Bunda, aku dibilang bodoh. Yang cilaka, Bunda, aku lihat tetangga aku dibilang anak setan. Anak setan kamu, sering begitu. Ya, si anak berharap supaya anak ibunya bilang enggak anak sayang. Itu tetangga nggak tahu kalau kamu cerdas. Jadi seorang anak tuh selalu berharap, biarpun siapapun orang yang ngata-ngatain dia, tapi dia tetap berharap ibunya belain dia. Tetapi pada saat kita yang bicara itu, wah, hancur sudah, dia nggak punya pegangan lagi. Siapa lagi yang saya mau bilang? Ya, sehingga nanti kalau maaf, khadimat kita atau mbaknya bilang enggak sayang, kamu cerdas, dia nggak percaya. Kenapa? Yang melahirkan saja bilang saya bodoh. Ya, ini bahaya sekali, kalimat ini bahaya. Tapi dia begitu, Bu Aisyah memang bodoh. Kata siapa? Ingat ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh, berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, wih cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya, ini. Jadi ini yang disebut label. Label itu membentuk citra diri. Itu yang bikin kadang-kadang ya, itu anak biar tempatnya sekolahnya bagus, sebetulnya dia pintar, guru-guru merasa betul dia pintar, tapi kok nggak pernah bagus dia belajarnya, nggak pernah dapat nilai bagus. Kenapa? Ada hambatan. Kenapa? Karena ada label ini di dalam diri anak. Waisa sudah terlanjur. Ada yang pernah gitu Bu, terlanjur Bu? Punya anak lagi. Masih bisa Bu punya anak lagi? Tapi nggak mau lagi Bu. Kenapa? Karena lazim kita ibu-ibu Bu ya. Ibu waktu nikah umur berapa? Siapa yang menikah pada saat itu usianya antara 17 sampai 20 tahun? Angkat tangan. Masya Allah, cepatnya laku. Siapa yang menikah pada saat itu range-nya antara 21 tahun sampai 25? Oh, lebih banyak. 26 sampai 27. Masya Allah, di belakang ya, ada ya. 28, 30. Alhamdulillah, terima kasih mau jujur. Ibu, waktu kita nikah umur kita muda kan? Ilmu juga belum banyak-banyak amat kan? Makanya wajar keliru-keliru. Saya bilang sama suami saya, Mas, ya, seandainya kamu nikahi saya umur saya 51 tahun ini, pasti kamu nggak pernah marah sama saya. Kenapa? Kamu menyunting seorang perempuan yang sudah agak lumayan pengertiannya. Tapi waktu kamu sunting saya, nikahi saya umur 23 tahun, ilmunya belum banyak. Punten kalau salah-salah dikit. Ya kan? Ya Bu.